Halo pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan membahas seputar supermarket reksadana. Apa yang dimaksud dengan supermarket reksadana? Bersama saya di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Legowo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Legowo, ini kembali ada pertanyaan dari pemirsa Cerdas 5 Menit. Dari Ibu Edwina di Jakarta, yang bertanya bagaimana cara memilih reksadana yang tepat di supermarket reksadana. Sebetulnya supermarket reksadana itu seperti apa ya? Oke. Supermarket ini adalah seperti supermarket kalau yang kita tahu gitu kan. Supermarket ini adalah fasilitas yang diberikan oleh agen penjual efek reksadana atau APR untuk menyajikan pilihan reksadana kepada pelanggannya. Jadi seperti di supermarket banyak pilihan gitu kan. Ini juga pelanggan yang mau beli reksadana, dia datang ke agen penjual efek reksadana. Itu bisa bank, bisa perusahaan sekuritas, bisa online. Itu sudah disediakan oleh APR-nya. Itu pilihan reksadana yang dikelola oleh manajer investasi juga berbagai, lebih dari satu gitu. Jadi APR ini bekerja sama dengan berbagai manajer investasi. Ada yang dengan 5, ada yang dengan 10, ada yang lebih. Dan reksadana yang ada yang disediakan di supermarket tersebut sudah yang pilihan. Jadi ini membuat pelanggan atau calon pembeli efek reksadana ini lebih mudah untuk memilih. Tapi walaupun konsepnya adalah lebih mudah, seringkali malah membuat pelanggan bingung gitu. Karena pilihannya terlalu banyak. Mana reksadana yang paling cocok buat saya, yang harganya murah atau yang mana tadi gitu. Nah, kembali ke pertanyaan si Ibu Edwina tadi yang di Jakarta, Pak. Kiranya untuk memilih reksadana di supermarket reksadana, kriterianya apa dulu ini, Pak? Apakah memang dari kinerja, NAB terendah, atau memang mengikuti saran dari tenaga penjualnya? Nah, banyak penjual atau yang menyediakan reksadana ini menawarkan lebih dari kinerja. Perlu diingat oleh calon investor bahwa kinerja reksadana itu yang disajikan adalah kinerja masa lampau. Jadi misalnya sekian persen gitu, itu adalah hitungan atau kinerja dari 1 bulan lalu, 3 bulan lalu, atau 1 tahun yang lalu, atau sebelumnya. Jadi masa lalu. Tidak berarti bahwa kalau kita investasi saat ini akan memperoleh kinerja yang sama ke depan. Itu harus dipertimbangkan benar-benar. Jadi kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja ke depan. Nomor 2 tadi pertanyaan apakah harganya gitu kan? Pilihan harganya NAB-nya yang murah. Harus kita pilih. Betul. Memang karena ini di supermarket kelihatan semua yang ini NAB-nya sekian, yang ini lebih mahal, yang ini lebih rendah gitu kan. Kelihatannya seakan-akan reksadananya ini ada yang mahal, ada yang murah gitu. Tapi sebetulnya enggak, NAB itu atau nilai aktiva bersih itu dihitung harian. Jadi semakin panjang umur reksadana sejak dia dilahirkan pertama kali, semakin mahal atau semakin tinggi nilainya. Kalau diawali 1.000 mungkin sekarang udah 10.000, bahkan ada yang 20.000 dan sebagainya. Tapi apakah yang 20.000 ini lebih mahal dari yang 1.000? Dan mana yang harus dipilih gitu? Kalau saya punya uang, kemudian saya mau investasi di satu, saya mau beli reksadana yang Rp1.000, kemudian ada yang Rp5.000, saya bagi dua uang saya beli 2 produk ini. Tahun depan ternyata pasar naik 10% misalnya, yang tadinya 1.000 nilainya naik jadi 1.100, yang tadinya 5.000 naik jadi 5.500. Sama-sama naik 10%. Jadi sebetulnya nggak apa-apa, mau yang harganya tinggi, harga rendah, itu tidak mempengaruhi kinerja investasi kita ke depan. Nah, bagaimana jika masih tetap bingung ini Pak untuk memilih kinerja NAB, pada akhirnya hanya mengikuti saran dari tenaga penjualnya? Itu. Tenaga penjual tentunya bisa dipertimbangkan karena dia sebagai yang menawarkan punya data yang lebih lengkap, kemudian dia bisa menjelaskan juga mana manajer investasi yang memberikan servis yang lebih baik. Tapi saya boleh sarankan bahwa memilih reksadana itu harusnya 2. Yang pertama adalah memilih reksadananya itu sendiri, mana tipe yang paling cocok buat dia. Apakah pasar uang, pendapatan tetap, saham, pokoknya yang harus cocok dengan tujuan investasi dan profil risikonya. Itu yang nomor 1. Nomor 2 adalah memilih manajer investasinya. Manajer investasi mana yang terpercaya, yang mana yang harusnya masih ada pada saat nanti uang kita dibutuhkan 10 tahun, 15 tahun kemudian. Jadi 2 kriteria itu, Mbak. Baiklah Pak Legowo, terima kasih banyak atas informasinya yang diberikan ya Pak ya. Sama-sama, Mbak. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh